Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata Alas Purwo, hutan paling angker di Indonesia, kerajaan gaib tertua di Jawa, tempat pesugihan, atau gerbang dunia mistis? Sebelum lanjut jangan lupa Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata Alas Purwo, hutan paling angker di Indonesia, kerajaan gaib tertua di Jawa, tempat pesugihan, atau gerbang dunia mistis yang tak boleh dilanggar? Di ujung timur Pulau Jawa berdiri sebuah hutan purba yang lebih tua dari peradaban manusia, sebuah kawasan yang dipercaya sebagai titik penciptaan tanah Jawa. Di tempat ini siang terasa pendek, malam seperti tak pernah berakhir, sinyal hilang, arah sering menyesatkan, dan suara-suara aneh kerap mengiringi langkah mereka yang masuk terlalu dalam. Kita akan membongkar mitos, legenda, cerita saksi, ritual, karijen gaib, hingga fakta sejarah yang tak pernah diceritakan secara lengkap. Nama Alas Purwo berasal dari bahasa Jawa kuno. Alas, hutan, Purwo, awal, permulaan. Mula-mula dalam naskah kuno, dipercaya bahwa tanah Jawa dimulai dari Alas Purwo. Para leluhur menyebut tempat ini sebagai panser jagat poros dunia, tempat bertemunya alam manusia dan alam tak kasat mata. Legenda mengatakan, ketika para dewa menciptakan tanah Jawa, mereka pertama kali menurunkannya di bagian ujung timur. Dari sinilah tanah itu meluas ke barat. Bukan hanya legenda Jawa yang menyebutnya pusat dunia. Para spiritualis Bali juga percaya bahwa banyak petinggi gaib dari 7 penjuru berkumpul di Alas Purwo. Masuk ke wilayah ini, menurut para tetua, berarti memasuki wilayah tanpa izin manusia, karena konon sesungguhnya penguasa sebenarnya bukanlah manusia, tetapi penghuni gaib yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Sejak dulu, para pendaki, peneliti spiritual, hingga paranormal menggunakan istilah kerajaan gaib Purwo. Menurut cerita turun-temurun, rajanya berwujud pria berpakaian putih, dikelilingi prajurit bersenjata tombak, mengenakan pakaian zaman Majapahit. Ada istana bercahaya di dimensi lain, tak terlihat mata kasar. Letaknya dipercaya berada di Rowo Bayu, kawasan Pancur, dan bagian terdalam Taman Nasional Alas Purwo. Banyak yang mengatakan, jika kamu mendengar suara gamelan dari kejauhan, jangan pernah mendekat. Itu bukan manusia. Yang mendekat biasanya hilang arah, kadang kembali setelah berjam-jam, kadang hilang selamanya. Penduduk sekitar sering melapor melihat arak-arakan pasukan berjalan di malam hari, cahaya seperti obor, kuda tanpa penunggang, bayangan tinggi besar melintas cepat, sosok perempuan dengan rambut panjang memakai kemben hijau. Di pinggir hutan Alas Purwo memiliki belasan goa keramat. Yang terkenal, goa istana dipakai bertapa sejak zaman Majapahit. Banyak yang bertutur melihat cahaya hijau keemasan memancar di dalamnya. Goa Putri, tempat orang mencari wangsit, sering terdengar suara perempuan menangis. Goa Mayangkoro dikenal digunakan untuk ritual penarikan ilmu kebatinan. Goa Gedang paling mendominasi cerita korban kerasukan. Banyak pengunjung mendadak pingsan setelah mendengar suara-suara lonceng, gamelan, tawa perempuan, langkah kaki mengelilingi mereka. Penduduk mengatakan semua goa adalah pintu. Kau tidak tahu menuju kemana dan siapa yang menyambutmu. Banyak cerita, tapi jarang ada bukti. Namun, kisah masyarakat lokal menyebutkan ritual pesugihan dilakukan tengah malam di Goa Selomangleng atau di bibir hutan dekat pantai. Triangulasi disebutkan mereka membawa sesajen, kemenyan, kain kafan, adonan tepung putih, air bunga 7 rupa. Tujuannya, kekayaan tiba-tiba, pelarisan, kewibawaan, ilmu kebal, tapi dengan tumbal, entah nyawa sendiri, entah nyawa hewan, atau sesuatu yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu. Hingga kini, ada puluhan laporan orang tersesat di Alas Purwo setiap tahun. Beberapa saksi yang selamat mengatakan bertemu orang berjubah putih, tapi tidak menyentuh tanah. Ketika didekati, hilang seketika. Melihat desa kecil di tengah hutan, dipenuhi orang berpakaian kuno. Suara gamelan membimbing ke jalan yang salah. Beberapa orang ditemukan di lokasi sangat jauh, padahal merasa berjalan lurus. Waktu yang tidak sinkron, ada pengunjung yang merasa hilang hanya 2 jam. Tapi di luar sudah
2 hari. Hutan sangat lebat, mudah tersesat. Banyak walk cars, resonansi suara seperti gamelan. Adanya satwa liar seperti banteng. Sering terdengar langkah besar. Zona minim cahaya, ilusi optik mudah terjadi. Area dengan vegetasi rapat, GPS dan kompas kacau. Angin laut, udara lembab, menghasilkan suara-suara aneh, ilmiah, atau gaib. Itu tergantung dari mana kamu melihatnya. Pantai Plengkung Gelen terkenal indah. Tapi malam hari, sering terlihat bayangan besar berjalan di air, suara gamelan, cahaya hijau dari laut. Pantai Triangulasi, sering muncul perempuan berkebaya hijau. Pantai Pancur, lokasi favorit meditasi para spiritualis. Banyak yang merasakan diawasi. Beberapa penjaga menceritakan, lampu pos sering menyala padahal belum dicolok. Suara langkah kaki di atap pos. Pengunjung yang datang jam 3 pagi, kemudian hilang. Bayangan tinggi sebesar pohon melintas di kejauhan. Ada satu cerita terkenal. Penjaga melihat seorang lelaki tua duduk sendirian. Saat didekati, lelaki itu berkata, Kowe ora pantes melebu, bali saiki. Ketika penjaga menoleh sejenak, sosok itu hilang. Alas Purwo adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib sangat tipis. Entah kau percaya atau tidak, yang jelas hutan ini menyimpan sejarah, keindahan, kegelapan, misteri, dan cerita yang tak pernah selesai. Jika suatu hari kamu berniat masuk ke Alas Purwo, ingat satu hal, jangan pernah merasa kamu sendirian. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.